Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Data Warehouse. Di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tugas yang berjudul Implementasi Data Warehouse menggunakan SQL Server dan SSIS. Di sini anggotanya yaitu ada Ella Rizky, Kasana dengan NIM 2024 10 10 25 sendiri, Yulia Remilia dengan NIM 20 10 24 8. Baik, untuk latar belakang dari tugas ini yaitu seorang investor membeli PT Northwind dan PT PAPS. Investor tersebut membutuhkan suatu data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Di sini terdapat struktur dari data warehouse. Di sini menggunakan dua OLTP, yaitu dari database Northwind dan database PAPS. Kemudian dilakukan tahap ekstrak menjadi dengan nama database PS. Kemudian di dalam stage tersebut dilakukan tahap transform, itu dilakukan tahap load dan menjadi user access layer atau yang disebut data warehouse dengan nama PNDW. Nah, di sini tabel di PN stage atau di bagian staging layer dari database Northwind-nya. Yang pertama ada STG orders, yang kedua STG order details, yang ketiga STG products, yang keempat STG categories, dan yang kelima STG customers. Kemudian untuk yang dari data PAPS di stage layer, yang pertama ada STG sales, yang kedua STG titles, dan yang terakhir STG stores. Nah, berikut ERD dari user access layer dari PNDW-nya. Nah, di sini terdapat satu fact tables yang bernama fact cells dengan atributnya sebagai. Kemudian ada tiga tabel dimension tabel. Yang pertama ada dim time, kemudian ada dim log, dan yang terakhir ada dim customers. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjalanan query. Baik, di sini yang pertama dilakukan adalah membuat database-nya, dan yang database pertama yang dibuat atau dijalankan yaitu database untuk Northwind-nya. Di sini telah tersedia query-nya untuk membuat database-nya dan isi-isinya juga. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sedikit. Ya, seperti itu bisa dilihat untuk pembuatan tabel dan insert serta ya, seperti itu. Dan itu bisa langsung di-run saja. Kemudian membuat database dari PAPS-nya. Nah, di sini telah dibuat query-nya untuk membuat database PAPS-nya, dan bisa di-scroll ke bawah mungkin sedikit. Ya, seperti itu. Dan ini bisa langsung di-run juga. Sehingga dapat buat database untuk PAPS. Kemudian untuk pembuatan PN stage atau untuk staging layernya. Nah, di sini dibuat tabel STG categories, kemudian STG customers, kemudian STG orders. Ya, mungkin bisa ke bawah. Dan di situ juga ada STG products, STG order details, STG titles, kemudian ada STG stores, dan yang terakhir ada STG sales. Nah, ini tabel-tabel yang ada di PNH. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan database untuk PNDW atau user atau yang dapat kita sebut data warehouse-nya. Nah, di sini dibuat tabel dim customers, kemudian tabel dim location, kemudian ada tabel dim time, dan ada tabel fact cells.
Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, mungkin untuk selanjutnya karena kita sudah membuat database yang kita butuhkan, kita akan lanjut pada proses ekstrak. Nah, proses ekstrak ini kita menggunakan software Visual Studio. Di sini sudah ada proyek yang saya kerjakan. Mungkin saya akan memberi contoh untuk apabila kita ingin membuat proyek baru. Nah, untuk membuat proyek baru, kita di sini bisa klik file. Nah, di sini bisa kita klik open. Kemudian di sini ada project. Nah, di sini kita bisa mencari template integration. Nah, di sini kita bisa memakai integration service project. Nah, apabila kita klik ini bisa kita next. Nah, di sini kita bisa memberi nama project yang ingin kita buat, kemudian penempatan lokasi dari project tersebut pada komputer kita. Nah, kemudian kita bisa klik create untuk membuat file dari project tersebut. Di sini saya sudah membuat untuk pengerjaan tugas kali ini, yaitu saya memberi nama project data warehouse. Nah, saat proyek ini dibuat, nanti akan terdapat project params, connection manager, SSIS package, dan package parts. Dan juga yang di bawah ini, link Azure Resource, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan memulai tahap ekstrak. Proses ekstrak dapat dilakukan pada SSIS package. Nah, gimana caranya? Untuk melakukan tahap ekstrak ini, kita bisa klik SSIS package-nya. Nah, lalu klik kanan. Nah, kita di sini bisa membuat new SSIS package. Nah, di sini saya udah membuat semua tahapan ekstrak yang dibutuhkan, yaitu ekstrak pada staging kategoris, extract to STG customer, extract to STG order details, extract to STG orders, extract to STG products, ini yang ada pada database Northline-nya. Nah, kemudian di sini untuk database paths-nya kita ada extract ke STG sales, extract to STG stores, dan extract to STG titles. Mungkin untuk mengambil contohnya kita bisa menggunakan extract to STG kategoris. Nah, pertama-tama untuk melakukan tahap ekstrak ini, kita perlu melakukan drag and drop, yaitu di sini berupa data flow task. Ini kita drag and drop ke dalam project ini, dalam file ekstraknya ini. Nah, lalu kita bisa klik dua di sini. Lalu akan berpindah pada data flow. Nah, pada data flow task di sini, kita akan menghubungkan antara source dan destination dari tabel yang ingin kita kirim ke staging layer-nya. Nah, di sini untuk source-nya yaitu oleh DB source, di sini kita bisa melakukan drag and drop dari toolbox ini yaitu oleh DB source, ini kita drop di sini. Nah, kemudian ini kita klik dua. Nah, di sini ada oleh DB Connection Manager yang sudah saya atur sebelumnya untuk connection manager-nya. Apabila ingin menambahkan connection manager baru, di sini bisa klik new. Nah, di sini juga bisa klik new. Oke. Nah, di sini ada connection manager settingnya. Nah, di sini kita bisa memilih providernya. Di sini saya menggunakan provider Microsoft OLEDB Driver for SQL Server. Nah, di sini kalian bisa memasukkan server atau file dari nama server yang sudah kalian. Untuk contoh di sini, untuk server saya, ini bisa klik kanan, klik properties. Nah, untuk nama server saya yaitu ada desktop 2GCMPOC. Ini kita copy dan ini kita pastekan di sini. Nah, kemudian untuk initial catalogs-nya, nah di sini ada database-database yang ada pada SQL server kita. Nah, ini apabila kita mau pakai Northline, bisa klik Northline.
PNDW bisa klik PNDW, PN Stage bisa klik PN Stage, dan POPs bisa klik POPs. Nah, jika sudah, ini bisa klik OK. Seperti itu. Karena saya sudah membuatnya, di sini kita untuk customer, karena untuk kategoris, maaf, karena kategoris ini berada pada database Northline, maka oleh DB Connection Manager-nya di sini kita hubungkan pada database Northline. Kemudian untuk tabelnya di sini kita bisa memilih, karena ini kita mau mengekstrak kategoris, nah kita bisa memilih tabel kategoris. Nah, ini bisa kita klik OK saja. Nah, kemudian kita akan membuat destinasi dari proses ekstraknya. Di sini untuk destinasinya, kita bisa drag and drop ini oleh DB Destination, kita taruh ke dalam project kita. Nah, kemudian ini kita bisa klik 2 untuk melihat connection manager-nya. Untuk destination sendiri, ini tuh kita terkoneksi dengan database PN Stage. Jadi langsung masuk ke staging layer-nya. Seperti itu. Dan untuk table order view-nya, ini kita menggunakan tabel STG kategori sesuai dengan nama tabel yang ada pada database PN Stage-nya untuk ekstrak dari tabel kategoris. Nah, ini kita bisa centang poin-poin yang ada di sini semua. Nah, kemudian apabila ini antara source dan destination sudah disambungkan, ini kita bisa melakukan mapping di sini. Jadi mapping ini seperti pengiriman per kolomnya. Jadi dari tabel kategoris ke tabel STG kategorisnya nanti mappingnya seperti apa. Seperti itu. Ini bisa klik OK. Nah, apabila sudah klik OK seperti ini, berarti ini sudah terkoneksi. Nah, kita bisa coba cek dengan start. Hmm, Oke. Nah, setelah kita selesai membuat data flow task-nya, di sini kita bisa memasukkan execute SQL task. Nah, kita langsung drag and drop dari toolbox ke project. Nah, ini bisa kita klik 2. Nah, di sini kita akan mengatur connection-nya, yaitu kita menggunakan server kita pada database PN Stage di sini. Kemudian untuk SQL statement ini kita menggunakan truncat tabel STG kategoris. Untuk penulisan tabel ini harus sesuai persis dengan yang ada pada database PN Stage. Hal ini berfungsi untuk membatasi atau menghentikan replika data atau pengkopian data secara terus-menerus seperti itu. Bila sudah, kita klik OK, dan ini execute SQL task bisa kita hubungkan ke data flow task-nya seperti itu. Hal ini berlaku pada semua ekstrak yang kita lakukan, baik pada STG customer, STG order details, STG order, STG products, STG sales, STG stores, dan juga STG titles. Seperti itu. Mungkin untuk proses ekstrak cukup sekian. Selanjutnya yaitu proses transform. Baik, untuk tahap transform di sini eh, eh, dibuat sebuah Excel. Di sini kami menuliskan tabel yang harus diekstrak menjadi dimension tabel. Nah, di sini untuk dimension tabel customer dengan nama dim customer, di sini menggunakan em, tabel STG customers dan STG stores dengan kolom atribut dan data type-nya seperti itu. Kemudian di
ditransform dengan nama atribut tersebut dan data type-nya juga diubah menjadi varchar 20. Kemudian bisa diklik yang dim location mungkin. Nah, untuk di dim location, di sini menggunakan tabel STG stores dan STG customers, kemudian menggunakan atribut-atribut tersebut dan data type-nya seperti itu, kemudian di transform dengan menjadi dim location dan diambil atribut-nya dengan varchar-nya 100. Nah, seperti itu untuk dim time-nya. Nah, di sini untuk dim time itu tidak terdapat di PN stage. Jadi di sini langsung dibuat saja dimension tabelnya untuk dim time dengan atributnya seperti itu dan data type-nya juga telah seperti itu. Kemudian untuk fact table-nya di sini hanya ada fact cells dan menggunakan tabel sales, tabel order detail, dan tabel order dengan kolom atributnya seperti itu dan data type-nya juga. Kemudian ditransform menjadi tabel fact cells dan data type-nya juga telah ditransformkan. Mungkin bisa ke aplikasinya. Nah, baik di sini baik, mohon maaf tadi ada kesalahan membuka query. Nah, di sini yang dilakukan yaitu melakukan transform untuk tabel dim time. Nah, di sini kita start date-nya dari tahun 1991 bulan Januari tanggal 1 dan di end date-nya yaitu dari hingga 2001 tanggal 31 Desember. Dari sini lakukan setnya gitu diatur untuk year, month, dan day-nya. Nah, mungkin seperti itu untuk tabel dimension time. Kemudian di sini untuk tabel dimension untuk customer. Nah, di sini menggunakan query alter karena sebelumnya kami memang sudah menggunakan query create. Nah, seperti itu. Jadi agar bisa dijalankan kembali menggunakan alter. Nah, di sini di select tabel-tabel yang telah ditentukan yang akan digunakan di dalam data warehouse-nya, di convert menjadi di sini ada store ID menjadi ID convert, kemudian tabel counter name menjadi name convert, dan kolom city menjadi city convert itu dari tabel STG stores. Kemudian di sini untuk dari tabel STG customers di convert dari kolom customer ID menjadi ID convert dan di situ ada kolom company name menjadi company convert dan kolom city menjadi city convert. Nah, mungkin bisa lanjut ke di sini. Di sini menggunakan tabel STG sales dan STG orders. Di sini dari ORD date dikonvert menjadi sales date, kemudian store ID menjadi KASKI, dan di sini juga store ID menjadi log key. Kemudian query-nya seperti itu untuk seterusnya. Dan ini bisa langsung di-run untuk proses transformnya. Untuk dimension tabel yang dibutuhkan di data warehouse-nya. Baik, mungkin untuk melihat tabel-tabel yang ada pada transform ini, kita bisa lihat pada database PN stage di sini.
kemudian pada folder views. Nah, di sini ada view location customer, view location stage, view order, dan view time sales. Mungkin bisa kita klik ya, jika kita klik view location customer dan kita select top 100 row. Nah, di sini terdapat kolom-kolom dari tabel view location customer yang ada pada database PN Stage. Nah, di sini ada customer ID, company name, contact name, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga bisa dilihat pada database-database view lainnya di sini. Maaf, folder-folder view. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian karena proses transform ini sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan pada proses load di sini. Nah, untuk contohnya kita akan memakai load to dim customer. Dan juga di sini ada load to dim location. Nah, mungkin kita bisa pakai ini saja. Di sini untuk load to dim location, mungkin bisa kita lihat pada Excel ini untuk customer sendiri di sini menggunakan STG customer dan juga STG stores. Nah, maka di sini untuk data source-nya kita memakai STG stores dan juga di sini adalah STG customer. Seperti itu. Nah, mungkin akan dijelaskan ya proses load-nya. Di sini untuk source-nya seperti tadi kita bisa menggunakan OLEDB source. Ini bisa kita langsung drag and drop saja di sini. Nah, untuk STG stores ini, kemudian untuk lookup ini bisa kita dapatkan di sini. Lookup kita drag and drop. Nah, pertama STG stores kita atur untuk connection manager-nya. Nah, untuk connection manager-nya di sini apabila belum memiliki koneksi bisa seperti tadi, atau apabila sudah, kita bisa melakukan connection manager-nya ke PN Stage, ke database PN Stage. Nah, untuk tabel yang kita gunakan yaitu adalah STG Stores, karena pada load dimension location ini kita menggunakan stores dan juga customer seperti itu. Ini klik OK. Kemudian kita sambungkan dari STG Stores ke lookup. Nah, untuk lookup ini, untuk specify how to handle rows-nya, ini kita klik redirect rows to no match output. Nah, kemudian untuk connection-nya, di sini kita bisa menggunakan database PN stage dan menggunakan table view location stage yang akan menampung data-data dari STG stores-nya. Nah, kemudian untuk kolomnya di sini, kita akan membuat PK-nya antara store ID di sini dengan store ID pada lookup ini menjadi primary key. Nah, kita bisa edit mapping di sini, yaitu store ID untuk input kolomnya dan store ID untuk lookup kolomnya. Ini bisa kita klik OK. Nah, kemudian saya juga ingin menambahkan ID convert juga name convert di sini. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai mengaturnya, kita bisa klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan slowly changing dimension. Nah, dari slowly changing dimension ini bisa kita langsung kirim ke sini. Untuk ke lookup, dari lookup, saya contohkan di sini, dari lookup ke slowly changing dimension ini, apabila kita ingin mengkoneksikan di sini, nah, di sini ada output yang harus kita pilih. Nah, kita harus memilihnya yaitu lookup match output. Seperti itu. Nah, ini saya hapus. Setelah itu, kita bisa klik slowly changing dimension-nya. Nah, di sini untuk connection manager-nya kita sudah menggunakan database DW atau database yang kita gunakan untuk user access layer-nya. Nah, kemudian di sini kita memilih tabelnya yaitu dim location karena kita tadi berencana untuk membuat dimension location.
Nah, kemudian di sini ada name convert dan ID convert dengan dimension column bernama city name dan location key. Ini sudah sesuai dengan query nama kolom yang sudah kita buat sebelumnya di SSMS. Nah, untuk ID convert sendiri kita di sini menggunakan key type berupa business key. Kemudian kita klik next, kemudian di dimension column-nya di sini city name dengan change type-nya yaitu changing attribute seperti itu. Kemudian next, 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 dan kita finish di sini. Nah, kemudian setelah kita finish, ini akan memberikan output 3 hal ini, yaitu insert destination, oleh DB comment, dan oleh DB comment 1. Nah, kemudian ini juga berlaku untuk PN stage untuk customer. Jadi tadi kan kita menggunakan 2 tabel staging seperti itu. Jadi untuk customer di sini sama caranya seperti tadi hingga memberikan output ketiga hal ini. Mungkin bisa kita run ya untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, saat kita run, kita akan melihat tanda centang hijau pada masing-masing proses. Nah, hal ini berarti proses load telah berhasil untuk dari database di PN stage ke PNDW atau ke user access layer. Seperti itu. Nah, ini bisa kita stop. Nah, untuk proses load bisa kita gunakan dengan cara seperti itu dan kita terapkan pada masing-masing tabel yang ada pada pada database PNDW atau database user access layer. Nah, mungkin untuk melihat hasilnya di sini tadi kita menggunakan dim location ya. Nah, untuk dim location ini bisa kita lihat untuk select top 100 rows. Nah, di sini berarti ada location key dan city name-nya. Ini yang diambil dari STG store dan juga STG customer-nya. Jadi seperti itu untuk tabelnya. Dan mungkin presentasi dari kelompok kami terkait implementasi data warehouse proses ETL dengan menggunakan SSIS. Ini sudah selesai. Apabila ada salah kata maupun ucapan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.